Sekolah gratis, jargon pemerintah yang sudah hampir 2 dekade digemakan. Namun, jargon tinggallah sekadar jargon. Pendidikan gratis di negeri ini masih sebatas mimpi. Rupa-rupa pungutan liar di sekolah masih bertubi, menjadi momok yang mencekik leher orang tua murid. Ida Safitri menuturkan pengalamannya. Anaknya bersekolah di SMP negeri di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pertama kan rapat pada tanggal 24 bulan Juli 2013, itu alasannya katanya silaturahmi antara orang tua sama guru, perkenalan gitu. Nah, situ adain rapat semua, orang tua hadir. Nah, kita dikasih penjelasan yang kita tahu adanya BOS ya. Terus oke lah Bu, kita ada buat biaya listrik, kurang dana, apalagi sekarang ada AC mau dilanjutkan atau tidak. Loh, maksudnya mau dilanjutkan gimana ya, kata. Ya, maksudnya anaknya kan belajar, AC-nya boleh dinyalain apa nggak perlu dinyalain. Nah, kita orang tua kan kesian sama anak kan. Saya bilang, lebih baik AC-nya diaktifkan aja. Iya Bu, udah itu selesai semua. Nah, sekarang kalau AC mau dinyalain ada biayanya Bu. Dari pertemuan dengan guru inilah, para orang tua murid tak berkutik. Tergiring mesti keluar duit. AC 20.000 tiap bulan per kepala, per murid lah gitu ya. Terus untuk biaya perawatan 20.000, jadi 40.000. Ditambah uang kas 10.000, jadi 50.000 per bulan kita bayar. Uang pungutan sudah tuntas lunas. Namun jangan harap orang tua murid beroleh secarik bukti pembayaran. Bu, buat bukti saya mana? Enggak Bu, saya nggak bakalan bisa ngasih ke ibu katanya. Ini intern kita aja, buat tiap bulan tuh kita kenain iuran 50.000. Pungutan untuk menambal biaya operasional bukan satu-satunya. Ibu satu anak ini harus membayar lagi untuk menebus buku pelajaran. Kalau buku semua dapat, tapi kecuali bahasa Inggris karena buat kegiatannya di buat kegiatannya belajar, selain dari buku paket, kita beli lagi. Dari sekolah? Dari sekolah. Habis berapa? 132.000. Jika si murid ikut kegiatan ekstrakurikuler, itu berarti mesti merogoh kocek lagi. Untuk ekskul anak saya dipintain uang formulir 25.000 untuk futsal. Terus 25.000 lagi buat bayar. Ida sontak bingung. Yang ia tahu, pemerintah gembar-gembor menjanjikan pendidikan tanpa bayar. Bu, sebenarnya sebagai orang tua kita merasa keberatan, ya kan? Karena kan kata Jokowi kan sekolah gratis. Kalau negeri, ya. Nah, disitu kita mikir, kok kita negeri bayar juga untuk AC, sedangkan dapat dana dari BOS. Saya nggak ngerti lagi kalau dapat dana apa-apa gitu. Pokoknya kita orang di situ kita nggak ngerti sama sekali kecuali BOS gitu aja. Sekolah digelontori dana bantuan operasional sekolah BOS. Namun soal rincian pemakaiannya, pihak sekolah tak pernah membagi informasi. Ibu dikasih tahu nggak kurangnya dana BOS berapa? Enggak, Ibu tahu nggak besaran dana BOS yang ke sekolah itu? enggak juga, Rincian dananya tahu nggak? enggak. Tetap membayar ongkos-ongkos yang diminta sekolah sejatinya adalah pilihan terpaksa. Ini kurang dananya, jadi kita iya, karena untuk anak kita sendiri gitu, biar sekolah belajarnya nyaman. Bukan cuma Ida seorang korbannya. Fen, yang anaknya menimba ilmu di SMP negeri di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, juga punya pengalaman serupa. Kemarin pada waktu rapat disetujui 20.000 satu bulan. Itu untuk biaya apa saja 20.000? 20.000 ini nanti bakal digunakan untuk kalau ada buku-buku
Terus yang baru saja dibilangin kipas angin atau perbantuan yang lain yang kita belum tahu ke depannya kayak gimana. Sampai nanti. Lagi-lagi, orang tua murid di posisi yang terjepit. Untuk pribadi saya, ya saya setuju, tapi untuk keseluruhan ada yang keberatan. Cerita nestapa orang tua murid kerap diwartakan media. Orang tua murid gagal memahami sekolah gratis yang gencar jargonnya itu. Getir dirasa, apalagi buat orang tua murid yang tergolong ekonomi lapisan bawah. Dibahas tentang kan emang ruangannya emang pengap gitu kan, jadi mesti nyaman, mesti pasang kipas angin kayak gitu. Terus dipungut biaya sebulan 20.000. Itu biaya apa disebutnya? Itu buat dispenser, buat cat tembok yang bagus. Maksudnya kan catnya udah pudar. Jadi buat ngecat, buat pasang listrik, buat nanti AC kayak gitu. Ada yang setuju, ada enggak. Jadinya kebanyakan di kelas saya orangnya orang ada semua. Jadinya saya juga mau nunjuk tangan buat saya nggak setuju, bingung gitu. Jangan takut untuk berjuang. Ibu masih mengalami intimidasi itu? Ya, untuk saat ini masih. Apapun akan dilakukan orang tua demi masa depan anaknya. Meski merasa terjebak oleh berbagai pungutan di sekolah, namun mereka tetap membayarnya. Adalah seorang Widi Wiratmoko yang berani mengambil sikap berbeda, melawan. Widi mau membayar bermacam pungutan yang dimintakan sekolah. Cerita bermula pada September 2008 saat anak sulungnya Azizah Rasanti masuk SMP negeri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lewat rapat dengan pihak sekolah, orang tua murid diwajibkan membayar Rp110.000. Dari situ, Widi ngotot menjadi anggota komite sekolah. Dan lantas, Widi tahu betapa sekolah sebenarnya kebanjiran duit bantuan. Namun kepada orang tua murid, duit pungutan tetap dimintakan. Ketika saya menjadi komite sekolah, disitulah saya tahu ternyata banyak yang over budgeting dan overlap budgeting maksud saya. Ada yang dibiayai oleh bos dan ternyata bukan hanya bos. Disitulah saya tahu betapa banyak uang yang digelontorkan pemerintah untuk sebuah sekolah. Apalagi waktu itu sekolah berstatus SBY. Lalu 110.000 itu sesuai dengan yang data yang kami miliki, yaitu buat taman, buat bilangnya pendalaman materi, klub mapel. Padahal semua itu sudah di-cover oleh bos. Dan itu tidak, ternyata sepanjang 3 tahun anak saya berjalan, bahkan anak yang kedua dan yang ketiga tidak pernah digunakan. Klinik mapel itu tidak pernah ada, klub mapel itu tidak pernah ada. Ketua komite pada saat itu menyatakan di sebuah media massa bahwa ada pungutan 25 juta. Ya. Itu total Iya. Widi bersama komite sekolah menolak pungutan yang diwajibkan sekolah. Akibatnya, Januari 2009, komite sekolah dibubarkan. Alasannya, merusak nama baik sekolah. Aksi Widi bukannya tanpa risiko. Bahkan anaknya di sekolah yang jadi taruhannya. Karena, maaf, kaki anak kita adalah taruhannya. Memang itu sangat berat. Setiap kali anak saya pulang, anak saya menangis karena dipermalukan oleh gurunya. Awalnya hanya meminta transparansi dan sekolah. Tapi memang hati saya juga sempat ciut ketika anak saya pulang. Ada intimidasi dari sekolah bahwa mengatakan bahwa disebutkan namanya, bahwa tidak membayar tetapi minta fasilitas lebih. Intimidasi itu yang mungkin saya lihat dari beberapa orang tua lain tidak berani melawan kegiatan korupsi atau ketidaktransparan sekolah. Tak hanya olokan dan cibiran, anaknya juga diintimidasi. Bahkan merembet hingga ke urusan nilai di rapot.
Karena program dari sekolah kami ada native speakernya, guru native speaker memberikan skor tertinggi yaitu 98. Tapi sayang maaf, di rapotnya cuma 76, satu nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum. Yang saya sangat sesalkan ketika rapot itu sudah ditulis tidak bisa untuk dirubah kembali. Itu menorehkan luka buat anak saya yang sampai saat ini. Yang bikin Widi terkejut saat anaknya masuk SMA negeri, intimidasi serupa masih dirasa. Semua gara-gara Widi menolak membayar, kecuali segala alasan dan pemakaian uang jelas terpapar. Ketika SMA pada tanggal Kamis 26 September tahun 2011 kalau tidak salah, itu diketok palu seperti biasa, diketok palu secara sepihak oleh sekolah, pungutannya dari 12 juta menjadi 11,5 juta. Dan harus dilunasi pada bulan Desember. Untuk iuran per bulannya 500.000. Anak saya didoakan di dalam kelas, tidak diberi kartu legitimasi, ketika ujian dipisahkan dari teman-temannya. Tuhan tidak tidur. Razan yang kerap diintimidasi justru mendapat beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk belajar ke Seattle. Kini, Razan melanjutkan berkuliah di negeri Abang Sam. Urusan anak pertama rampung, namun giliran dua anak berikutnya yang ketiban nasib serupa kakaknya. Pun anak kedua dinyatakan tidak capable untuk masuk sekolah RSBI. Tapi Allah tidak menutup kemungkinan. Anak saya waktu itu menduduki juara 1 tingkat nasional untuk lomba kreativitas. Dengan modal itulah anak saya masuk. Widi boleh tak lelah berteriak minta transparansi uang yang dipungutkan pihak sekolah. Namun, sekolah bergeming. Yang orang tua murid boleh tahu dan harus lakukan cuma satu, membayar. Memang sangat berat. Penuh air mata, penuh malu karena anak saya selalu diolok-olok ibunya adalah orang gila. Jangan takut untuk berjuang. Ibu masih mengalami intimidasi? Ya, untuk saat ini masih. Berat, Mas. Kepada Komite Informasi Publik Daerah, para orang tua murid yang terhimpun dalam komunitas orang tua peduli pendidikan sempat melaporkan sejumlah sekolah di Jakarta yang belum kunjung membuka informasi anggarannya. Kemudian diadakan sidang mediasi. Itu terjadi bulan Maret kemarin. Nah, itu pun juga tidak diberikan informasi yang saya minta, yang kami butuhkan. Nah, kemudian sampailah sekarang sampai sidang adjudikasi. Nah, proses ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pihak termohon itu berniat baiklah. Menurut saya ini hanya miskomunikasi. Permintaan yang diajukan oleh orang tua, mengatasnamakan orang tua itu adalah untuk dijawab, ya, dijawab. Mulai tertulis apakah itu benar jawabannya atau tidak, sebenarnya nanti permasalahan nomor 2 gitu lah. Tak banyak sekolah negeri yang sudah melakukan transparansi anggaran. Sekolah Dasar Negeri 01 Cikini, Jakarta Pusat salah satunya. Di majalah dinding sekolah, penerimaan dan belanja sekolah diumbar. Rincian biaya operasional sekolah pun penerimaan dari pihak swasta juga tertera. Transparansi memang bukan segalanya. Penyimpangan boleh jadi masih bisa terjadi. Namun transparansi boleh dipujikan sebagai titik awal penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Digulirkan sejak tahun 2005 sebagai bagian program menuntaskan wajib belajar 9 tahun, dana bantuan operasional sekolah, BOS, merupakan salah satu kiat pemerintah mendongkrak kualitas pendidikan di negeri ini. Tahun 2013 ini, pemerintah mengalokasikan dana BOS hingga 24 triliun rupiah. Penggunaan dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012. Penggunaannya untuk 13 komponen. Di antaranya,
biaya listrik, air, dan internet, penerimaan murid baru dan ekstrakurikuler, juga perawatan bangunan sekolah, pun sampai untuk fotokopi formulir. Namun, cerita pungutan liar atas nama rupa-rupa masih saja meraja. Sebenarnya kan gini, kalau kita mau lihat dari 13 itu kan pertama untuk kita paling sering mendengar pungutan itu terjadi ketika penerimaan siswa baru. Itu banyak sekali dari biaya formulir, kemudian dari biaya sumbangan uang gedung, dari biaya-biaya tes-tes yang dilakukan oleh sekolah. Sebenarnya kan itu juga sudah tercover di dalam dana BOS. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, sepanjang tahun ajaran 2011-2012, jenis pungutan paling banyak untuk alasan seragam sekolah. Lainnya untuk buku atau LKS, gedung, pendaftaran, SPP, ekstrakurikuler, laboratorium, dan masa orientasi. Kini, modus praktik pungutan terhadap orang tua murid juga lain lagi. Mungkin ada sedikit perubahan ya. Kalau sebelum-sebelumnya ini kan kebanyakan kan mereka kan kalau mau ngeluarin sumbangan atau meminta uang kepada, terutama seringkali kan mereka mengeluarkan surat edaran. Nah kalau saat itu sekarang udah berubah polanya, karena sekolah mungkin sudah mengerti juga bahwa surat edaran itu bisa dijadikan bukti bahwa di sekolah ini ada pungutan atau diberatkan pungutan. Makanya sekarang yang ada sekolah-sekolah ini hanya berupa lisan. Model-model himbauannya itu hanya berupa lisan. Sekarang modusnya sudah mulai bergeser, komite sudah tidak diberdayakan lagi. Mereka menggunakan WOK, wakil orang tua di kelas. Jadi kelas 7A misalnya, dipilih orang tua. Siapa nih mengkoordinir? Nah itu dari mulai uang AC, uang aqua, uang ulang tahun guru, uang tali kasih, itu ada di situ semua. Aneka pungutan oleh pihak sekolah yang sudah ditanggulangi dana BOS sejatinya menerabas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan di SD dan SMP. Kita tidak memperkenankan, tidak mengizinkan ada tambahan-tambahan atas nama apapun biaya yang dibebankan kepada orang tua atau pada murid. Oleh itu kalau untuk menutupi kekurangan itu di samping ada BOS dari pusat, ada BOS dari daerah, itu ada itu. Lain Menteri Nuh, lain lagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Orang nomor 2 di ibu kota ini lantang mengancam pelaku pungutan liar di sekolah. Nggak bisa main tekan-tekan anak seperti itu, dia bisa pindah sekolah. Iya kan? Yang ada bukti dia menekan nilai, kalau dia tidak fair, kita bisa tindak. Kita pidanakan kalau ada yang seperti itu jelas bukan guru lagi. Itu bajingan berbaju guru namanya. Pendidikan membentuk karakter bangsa. Jika aktivitas pendidikan di negeri ini masih berwatak korup, tak heran sekolah hanya akan menghasilkan generasi-generasi yang juga korup. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.